Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah pengantar akuntansi. Kali ini kita akan membahas daftar saldo atau neraca saldo yang telah disesuaikan. Neraca saldo setelah penyesuaian disiapkan setelah semua ayat penyesuaian dibuat dan diposting. Tujuannya adalah untuk menguji keseimbangan antara saldo debit dan kredit. Dan daftar saldo setelah penyesuaian ini berfungsi akan digunakan sebagai dasar utama penyiapan laporan keuangan. Ini daftar saldo sebelum penyesuaian sebelumnya. Dan ini adalah daftar saldo setelah penyesuaian yang akan menjadi dasar menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dapat disiapkan secara langsung dari daftar saldo setelah penyesuaian. Pertama, income statement atau laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Dan yang ketiga, neraca atau laporan posisi keuangan. Selanjutnya, penyiapan laporan keuangan dari daftar saldo setelah penyesuaian. Saldo akun pendapatan dan biaya dimasukkan ke dalam laporan laba dan rugi. Dan kemudian dihitung laba, saldo laba dilaporkan sebagai penambah modal. Selanjutnya, saldo akun modal dan prepay dilaporkan ke dalam laporan perubahan modal. Saldo akhir modal dipindahkan ke neraca. Dalam menyiapkan neraca atau laporan posisi keuangan, angka-angka aset dan kewajiban diambil langsung dari daftar saldo setelah penyesuaian, sedangkan untuk modal diambil dari laporan perubahan modal. Pembahasan selanjutnya akan dibahas ayat penyesuaian untuk perlakuan alternatif dari deferral. Ada dua perlakuan alternatif. Yang pertama, pencatatan biaya bayar di muka. Dicatat langsung ke akun biaya atau akun beban, tidak ke akun aset. Yang kedua, jika penerimaan pendapatan di muka langsung dicatat ke akun pendapatan, tidak ke akun unearned revenue. Berikut perbandingan ayat penyesuaian untuk dua alternatif pencatatan tersebut. Beban bayar di muka. Alternatif pencatatan pertama dicatat sebagai aset pada saat dibayar atau dibeli, dan ayat penyesuaian adalah memindahkan aset tersebut menjadi beban sebanyak yang sudah habis terpakai. Dan alternatif kedua langsung dicatat sebagai beban pada saat dibayar. Dan ayat penyesuaian yang diperlukan adalah mencatat aset yang belum menjadi beban sebanyak yang masih ada atau untuk aset yang masih tersisa. Pendapatan diterima di muka dicatat pada waktu diterima ke akun utang atau pendapatan diterima di muka. Dan ayat penyesuaian yang diperlukan adalah memindahkannya menjadi pendapatan sebanyak jasa yang sudah diberikan. Alternatif kedua adalah langsung dicatat sebagai pendapatan pada saat diterima. Sehingga ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan adalah memindahkannya menjadi kewajiban sebanyak yang masih tersisa atau sebanyak sisa jasa yang masih perlu diberikan. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.